Itu kan total ayatnya itu ada 8. Nah, yang dijadikan sebagai headline, kalau headline itu apa namanya kalian nyebutnya itu? Kan saya bukan pemilik. Nah, di perikotnya sendiri itu menurut saya comot-comot ayat karena 2 ayatnya itu ditinggalin. Itu bagaimana tuh menjawab seperti itu? Oke, ayat 5 ayat dulu. Silakan. Aku belum dapat belum gitu. 1 Timotius 2 dari 28. 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Ini sampai 15, Pak, 28. Sorry, 1 Timotius 2 dari 12 sampai 16 ya. Bapak harus tahu dulu, Pak, perikop itu apa, Pak, menurut Bapak? Ya kan saya nggak tahu gimana Bapak itu. Saya bukan pemilik ayat. Itu kan di situ ada 8 ayat. Cuma 15. Sebentar ya. Itu dari 28 sampai 215 kan totalnya berapa ayat itu? Dari 2 ayat 8, dari pasal 2 ayat 8 sampai 215. Itu berapa ayat tuh? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Ya. Gimana sih 7 ayat? 8 ayat atau 8 ayat? Dari 8 ya, dari 8 termasuk ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nah, 8 kan? Nah, coba perikotnya itu hanya bilang mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, coba perhatikan kalian. Sebentar, sabar. Santai. Kita Muslim bertanya. Itu kalau lihat dari perikot itu hanya diwakili oleh ayat 8 sampai ayat 13. Kenapa ayat 14 sama 15-nya nggak dimasukin? Itu artinya comot perikot. Coba jelaskan gimana? Arti perikop itu apa sih? Aduh, gimana? Coba ditelah dulu. Sebentar. Saya kan bertanya kalau Islam tuh. Oke. Sebenarnya Pak, judul yang ada tuh. Pak Herbert, bentar. Pak, Bapak tahu rule-nya nggak, Pak? Bapak bertanya, tapi kami berhak untuk melakukan komparasi, Pak. Jadi Bapak siap apa nggak? Gitu dulu, Pak. Kalau saya kan faktual. Kenapa? Saya faktual, tekstual. Oke, Bapak kan tekstual nih. Kan biasanya saya nggak tahu ya yang lainnya. Biasanya kalau saya, ketika saya menjawab, saya harus melakukan komparasi kepada kitab Bapak. Bapak siap atau enggak? Usah kan, gimana? Tadi kan Erben cerita, silakan kalian bertanya, saya menjawab. Iya, ulangi lagi Pak Muslim, saya hanya menanyakan. Ya, Bapak jangan panik dulu, Pak. Jangan panik, Pak. Waduh, ini makanya tadi yang tertib dong, Bapak itunya satu-satu. Maka itu saya bilang, ketika saya melakukan komparasi, apakah Bapak siap? Gitu, Pak. Kalau Bapak nggak siap, saya nggak bakal menjawab Bapak. Berarti Bapak nggak bisa jawab gitu ya? Berarti Bapak nggak bisa jawab. Ini sangat sederhana, Pak, jawabannya, Pak. Nah, sederhana tapi kalian tidak teliti. Oke, nanti dijawab. Sabar. Sederhana sih, cuma kalian tidak teliti. Oke, sabar. Ini ada pertanyaan buat kamu yang bertanya. Ketika kamu bertanya, apa kamu siap nggak ditanya balik? Sesuai dengan pertanyaan kamu, oke? Enggak. Jadi bikin ketawa ini. Kalian tuh kalau buka forum diskusi dulu. Yang sabar. Yang ditanyakan apa, Pak? Sabar. Iya. Maksudnya gini. Jadi kita tahu, Pak. Jadi kita tahu posisinya, posisi Bapak. Baru satu orang aja udah kelepak. Jadi di sini bukan kita tidak mau. Sabar, yang lain dulu, sabar. Jadi di sini kita bukan tidak mau menjawab, tetapi kita harus juga ada tandingannya, menandingi dengan kitab Anda. Anda siap juga? Anda siap nggak? Billy, kamu tuh harus diskusi dulu sama Erben. Ini gimana sih, satu-satu dong. Ini ada tamu sendiri. Kalian cuma bisanya keroyokan ya? Enggak. Apa saya harus framing kalian bisanya keroyokan kalau nggak tertib? Jangan framing kalau Muslim. Yes. Kristen itu, Pak, keroyokan jawab, Pak. Kalau Islam, saya tidak mau bilang label.
Karena kalau Muslim itu Bu Linsi ini tuan ya rumah satu di sini. pertanyaan aja nggak bisa jawab. Aduh. Suaranya hilang. Aduh, si Ibu kepenuhan Roh Kudus. Enggak, jangan framing. Jadi nggak ada yang sanggup ya? Nggak ada yang sanggup ini ya, jawab ya? Kami akan jawab. Oke, nanti dijawab. Oke, Pak, kasih Sejati mau jawab, silakan Pak kasih Sejati. Oke, sebentar ya. Jadi kalimat mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat dalam naskah asli pada dasarnya tidak ada. Ini dibuat oleh LAI. Pak Petrus, suaranya Pak agak berisik. Ini dibuat oleh LAI sebagai alat bantu untuk kita memahami konteksnya. Di situ Pak ya. Jadi kalau nanti di dalam naskah aslinya itu judul-judul yang di atas itu tidak ada. Itu sebagai alat bantu yang dibuat oleh para penerjemah Alkitab untuk kita semakin memahami apa yang tertulis. Tetapi kalau Bapak bilang tidak nyambung ayat 14 dan 15 dengan Koreksi ya Ben, bukan tidak nyambung, bukan tidak nyambung. Kamu nggak nangkap juga. Tadi domba kecil bilang ya. Sebentar. Jadi ya, tapi kamu salah. Mana salah? Dengarin dulu. Yang benar bagaimana? Okay. Kamu koreksi dulu tadi. Kamu tadi koreksi dulu tadi. Saya nggak bilang begitu. Iya. Ya, tapi kalau salah masa harus dengar dulu. Ini konteksnya ini sama ini. Ayat 8 sampai ayat 15 itu bertalian. Jangan kan hanya dengan ayat 8. Kalau diskusi jangan dimut-mut ya. Kalau berani kalian tuh jangan dimut-mut kayak gitu. Ini kalian banyak nih, saya sendiri. Sebentar. Jangan dimut dong. Saya masih kooperatif. Kalau orang lagi menjelaskan, kamu dengar. Orang lagi menjelaskan, kamu yang nggak dengar ya di mute lah. Dengarin ya. Jadi gini, berbicara konteks itu bro, ada namanya konteks dekat, ada konteks jauh. Konteks dekatnya itu apa? Coba turunkan dong ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu konteks dekatnya. Ya, jadi ketika kita membaca ayat 8 sampai 15, kita tidak bisa lepaskan ini dari namanya ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian pasal 3, itu juga nggak bisa kita lepaskan. Pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Itu namanya konteks dekatnya. Jadi kamu nggak memahami konteks, tapi kamu protes. Tadi kamu katakan aku salah. Sekarang tolong berikan sama saya data yang benar bagaimana. Tentu kalau kamu bisa, ya kalau kamu bisa menyatakan seseorang salah, kamu bisa menunjukkan data yang benar. Coba tunjukkan dulu. Oke, kasih saya waktu ya. Jangan pada dipotong nih. Yang tertib. Herben, saya kamu yang ngatur, nanti kita yang ngatur. Gimana? Tapi lu atuh, lu nggak disiplin. Gua tadi diem. Kristen kayak gini nih. Nggak usah ngatur maksud saya, kamu jawab aja. Terus ngomong. Biar gue diam dulu. Kalau kamu mau diam ya silakan diam, biar aja. Kalau ada yang mau lanjut silakan. Makanya jangan ngatur di sini, kamu jawab aja. Gini. Diskusi ini, Billy. Iya, dengarin ya. Kalau udah saya sudah giliran gua. Gini, dengerin. Kamu jawab pertanyaan, jangan framing kemana-mana. Silahkan. Gua belum menjawab, Ben, tapi gua mau meluruskan. Tadi domba kecil bilang, kalian jangan comot-comot ayat di kitab kalian. Itu kaliannya pertama, itu mungkin ke siapa sangat tahu. Saya bertanya, di 1 Timotius 2 ya, dari ayat 8 sampai 15, perikotnya tidak mewakili secara keseluruhan. Ada 2 ayat yang ditinggalkan. Apakah itu comot-comot atau bukan? Pertanyaan saya seperti itu tadi, Ben. Terus kamu jelasin tadi,
Itu adalah bisa dibilang kesimpulan dari LAI. Nah, saya balik nanya lagi, apakah LAI yang comot-comot? Yang mana Silakan, saya dicomot-comot? dengerin. Enggak, makanya yang comot apa? Yang dicomot-comot mana? Orang ayatnya disuruh. Coba jelasin deh, coba baca deh kalian tuh perikot yang itu. Perikot untuk mewakili ayat tuh. Bukan perikot. Perikot. Iya, perikot, silakan kan kalian yang benar. Kalian yang benar. Oke. Sih. Menurut Pak Haji, baca deh itu tuh. Judul harus sama panjang dengan isi, Pak Layarban mungkin. Jadi gini. Seluruh ayat dijadiin judul mungkin menurut dia gitu. Lihat ya. Kalau tanya dulu lah, yang dicopot yang mana? Aku pusing aku. Iya, udah. Jadi gini. Ya pusing, apalagi gua pening kepala. Kalian aja pusing. Kau pertanyaannya dodol. Di ayat 8 sampai 15 ya gini aja lah. Kalian mungkin nggak bisa menjelaskan. Udah, saya next pertanyaan. Udah, yang ini tinggalin. Nggak bisa pertanyaan. Jangan next dulu, Pak Muslim. Oke ya. Jadi udah berapa orang nggak bisa ngejelasin? Pak Muslim, ini belum jelas pertanyaannya juga belum jelas. Pertanyaannya masih belum jelas. Yang ditinggal. Aku bisa jawabnya. Aku bisa jawabnya. Silakan. Silakan jawab yang paling jago deh. Jadi inilah kegagalpahaman kamu Muslim DS. Ya. Kau sudah menyimpulkan bahwa 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 14 ini ya atau 15 ini dicomot. Oke. Itu klaim kamu. Tetapi ketika ditanya dicomot dari mana, kau tidak bisa jawab. Oke. Nah, ini apa perlu saya jelasin? Tidak perlu, diam dulu kau. Biasa ketakutan ya, santai bro. Bukan ketakutan, aku mau jelaskan. Ya jelasin, jangan gitu. Ntar kalau kalian nggak bisa, saya jelasin. Gini, saya kan mau jelaskan, ya, dengan apa yang menjadi pandanganmu tadi. Oke? Nah, ayat 8 sampai dengan ayat 15 ini tidak ada yang dicomot-comot. Oke? Kalau dilihat dari ayat 1 tadi kan Erwin sudah bilang, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, ayat 8 sampai dengan ayat 15 ini, ya, semua nyambung. Kenapa? Karena di dalam ayat 8, itu jelas dikatakan ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Lalu ada ayat 9 itu berbicara untuk perempuan. Nah, konteksnya ini baca dulu di ayat pertama sampai dengan ayat 7 tadi. Bagaimana Rasul Paulus ini menasihati ya kepada jemaat yang Timotius layani. Oke? Nah, jemaat ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, makanya tadi ya kita dibantu oleh LAI. Apa dibantu oleh LAI? Untuk memberikan judul. Ya. Jadi LAI itu memberikan judul mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Apa itu? Ya, bagaimana sikap seorang laki-laki dan sikap seorang perempuan di dalam ibadah jemaat. Ya. Nah, lalu di dalam ayatnya 14, ayat 13, ya Rasul Paulus menjelaskan gitu loh, ya mengutip dari Kejadian bagaimana Adam ya laki-laki itu dan Hawa perempuan itu ya bagaimana ketika di ayat 13 dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia tekun ya. Asal ia tekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi Rasul Paulus ya mengambil contoh Adam dan Hawa gitu loh. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu masih nyambung dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, bagaimana perempuan itu dikatakan di ayat 15 akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia tekun. Jadi ada konteksnya perempuan itu harus tekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan sama seperti Hawa. Jadi tidak ada comot-comot ayat comot-comot di ayat yang ke-14-15 ini seperti yang kau simpulkan tadi. Ya, pahami itu Muslim.
Tapi kalau kau merasa lebih tahu, ya itu luar biasa, itu luar binasa gitu loh. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi itu. Karena Yesus mengatakan sendiri di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13, walaupun Pak Muslim ini baca sampai botak, dia tidak akan mengerti. Slow bro, slow. Iya. Slow gini, aja. Apa? Ya, Gini, slow aja, slow. Ya. Dalam konteks ini ya, aku udah jawab pertanyaanmu dalam konteks ini. Oke, boleh saya ini? Nah, coba kalian perhatikan. Di 14 dan 15 itu terkait dosa. Kenapa di perikotnya tidak tercantum dosa? Ya terserah deh kalau punya kalian. Kenapa di judul itu yang rangkumannya itu tidak ada dosa? Why? Itu kan tadi Pak Erben sudah menjelaskan. Sebentar. Tunggu dulu ya. Siapa bilang tidak ada dosa? Makanya kau baca di ayat 8. Tunggu dulu. Jadi kayaknya begini, percuma untuk dijelaskan karena kenapa? Yang pertama dia itu hanya membandingkan dengan asumsi bukan dengan data. Jadi kalau untuk dilanjutkan percuma buang waktu. Next saja. Pertanyaan berikutnya. Saya tadi udah jelas. Oke, berarti yang satu nggak jawab. Nggak masalah. Karena saya hanya mengklarifikasi tadi dari domba kecil. Sebentar. Ini coba kita lihat kalimat demi kalimat ya. Oleh karena itu, kata itu di situ menunjuk kalimat berikutnya yang di atas ayat 1 sampai 7. Demikian juga artinya kelanjutan dari ayat 8. Tetapi ini perbandingan dengan ayat 9. Seharusnya, ini sebuah kesimpulan, perempuan berdiam dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan seterusnya karena ini alasan mengapa ayat 11 dan ayat 12 ini karena lagi pula perbandingan. Tetapi jadi di sini ini semua sebenarnya kalimat demi kalimat itu punya penjelasan yang bertalian. Jadi kalau kamu mau judulnya dibuat kok nggak ada dosa di atas, ya pembuatnya LA itu kan membuat itu alat bantu. Ya bukan hanya dosa, nanti dibuat aja nanti di situ iman nggak ada lagi. Ya udah judulnya berarti isinya samakan aja semuanya. Ya kacau dong. Gimana sih? Boleh saya komen Pak Erwin? Ya boleh. Jadi saudara Muslim, itu makanya perlu ilmu reading comprehension, kemampuan memahami bacaan. Dalam kalimat, paragraf itu ada ide utama, ada ide pendukung. Boleh saya share screen dulu. Jangan dihapus dulu ya. Jadi ada ide utama. Gak usah kemana-mana, Walim. Saya hanya bertanya, kenapa di verikot itu tidak tercantumkan dosanya? Pak Petro, sebentar. Ada aku jadi tergelitik ini tulisannya bro di chat. Bentar. Mengapa ada di kitabmu tulisan surat namanya sapi betina, tapi di dalam kok nggak menjelaskan sapi betina hamil, sapi betina melahirkan, sapi betina dipotong, sapi betina dijual, kok nggak kayak gitu? Makanya jangan ngomong comot. Makanya jadi comot gitu. Bukan. Artinya gini, kamu harus siap memakai takaran yang kamu pakai. Kalau Al-Quran, Ben. Dengar dulu. Kamu harus siap memakai ukuran yang kamu pakai untuk diukurkan kepadamu. Kalau kamu nggak siap, perih hatiku. Aku kasih analogi anak SD. Kasih analogi anak SD. Bentar aja analogi SD. Mengenai sikap orang siswa SD ya dalam sekolah ya, diajarin sekolah itu nggak boleh melakukan ini, mengerti perintah guru, tidak boleh bertengkar dan dosa ini dikatakan dilarang bolos ya, dilarang nyontek, dilarang mukul temannya. Apakah peraturan ini mengenai sikap siswa sekolah SD
ada rumusannya ke bolos. Orang bebal jawab dengan kebodohannya. Kalau kalian jawab dengan kayak gini, nggak sampai otak. Oke, Ya, sekian. gimana ini ngajak diskusi tapi di mute. Udah. Ya, Soalnya nggak akan maju sih. Gitu Kalau loh. sistem begini. Enggak, kamu Diskusi diam. itu kita fair aja, nggak usah di mute-mute. Nah, sekarang Jangan cuman Sekarang gara-gara satu musim kalian terguncang. Bukan, kami Bukan yang terguncang, ini lelucon buat Pertanyaan satu aja, aduh ini udah berapa orang yang jawab, nggak ada yang kena. buktinya tadi saya sudah Lelucon ini, jelaskan. kamu Kalau nggak mau terima, pintar ini kamu nggak paham. Aduh, apalagi digiring, digiring ke. Jadi apapun kebenaran yang kami katakan. Lanjut Bu Lingsi, lanjut Bu Lingsi. Sabar yang lain dulu, sabar dulu. Lanjut Bu Lingsi. Oke, lanjut Bu Lingsi. Oke, sabar semua ya. Silakan Bu Lingsi. Oke, teman-teman, saya permisi dulu ya. Percuma kalian nggak bisa jawab dan kalian curang. Nggak bisa jawab. Pengecut kalian. Nah, inilah kamu sendiri nggak musim paham DS. itu. Selalu memframing gitu loh. Erben lu pekok. Walim lu pekok semua, nggak bisa jawab. Lanjut Bu Lingsi. Memframing aja gitu loh. Tolong yang lain dulu, sabar. Polisi lagi bicara. Yang tolong yang lagi, kalau Ibu Lingsi lagi bicara, tolong dulu diam. Lanjut Bu Lingsi. Boleh saya bicara sesuatu? Silakan. Tapi Sudah, mungkin juga catatan untuk kita juga kali ya, supaya kita juga agak teratur kalau bicara semua gitu kan. Jadi nggak tahu kita mau dengar siapa. Jadi kita fokus dulu kepada mereka bertanya, itu pertanyaannya dari tadi belum jelas, tapi kita sela-sela. Akhirnya dia merasa menang sendiri. Walaupun Pak Erben dan Pak Bagus sudah menjelaskan. Yang intinya kan dia mau mengatakan bahwa jangan dilihat share screen-nya dulu, boleh? Silakan. Share screen-nya boleh mesti tampilkan yang tadi. Jadi kalau kita memberikan orang memperjelas pertanyaannya dulu, baiknya kita jangan jangan ribut gitu. Kita kan nggak akan mengerti pertanyaan orang kalau kita ribut. Gitu. Jadi dia memanfaatkan kita tadi itu. Padahal jelas selain penjelasan Pak Erben dan Pak Bagus tadi, sebenarnya kan di mana tidak nyambungnya. Jadi dalam satu kalimat ada terdiri dari paragraf. Mau bicara motor ya. Nah, ada pokok kalimat, ya kan? Ada kalimat pendukung. Jadi ini nyambung semua. Ayat 8 berbicara tentang apa? Tentang laki-laki yang berdoa, itu pokok kalimatnya. Ide utamanya itu. Menadahkan tangan itu keterangan. Ayat 9 menjelaskan tentang perempuan berdoa bagaimana, berdandan dan seterusnya, itu keterangan, yaitu di ayat 10 masih keterangan pendukung ayat 9, yaitu ayat 11 masih mendukung ayat ke 10 dan 9, yaitu ayat 12 juga dijelaskan agar perempuan tidak mengajar, yaitu tentang peran perempuan. Mengapa perempuan seperti itu dijelaskan di ayat 13 tentang bagaimana Adam yang duluan diciptakan, dijadikan baru Hawa, itu kemudian Hawa yang jatuh ke dalam dosa
duluan, itu. Tapi walaupun Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi perempuan juga mengalami keselamatan. Ini masih nyambung, gitu. Nah, masuk kalau kita tadi tenang tadi mendengarkan Pak Erben, Pak Agung menjelaskan, mungkin akan lebih baik. Mungkin koreksi untuk kita semua kali ya, supaya ditahan diri. Mungkin saya juga kadang-kadang Pak Petro, oke. Ya, itu saja sih kalau menurut aku. Saya sendiri mendengarnya kalau kita 10 orang berbicara semua hanya satu muslim kan, saya juga mengalami itu di grup mereka. Saya sendiri, saya dikeroyok semuanya, kan jadi gak enak. Ini koreksi saja. Tidak salah sih tadi. Kita kan punya banyak ilmu semua di sini. Memang saya juga harus belajar mengendalikan diri untuk lebih berwibawa grup kita nantinya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan atau serasa menggurui. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, oke. Berarti Pak Petro, mungkin para polemikus ini perlu Pak Petro keluarkan ilmu sastranya itu lagi lah. Jadi nggak usah dulu belajar Alkitab sama mereka. Ilmu sastra mungkin perlu dibahas, contohkan kalimat induktif sama kalimat apa lagi, Pak? Iya, kok induktif, deduktif. Iya. Jadi belum lagi nanti kalau masuk ke hermeneutik namanya kritik dekonstruk, rekonstruk, macam-macam itu ya susah sudah. Ya, dan sebenarnya kalau kita tenang gitu, setelah kita menjelaskan itu tadi udah bagus, ada kenapa ada surat Al-Baqarah, surat sapi isinya tentang kuda, gitu atau mas kita beri ini kesempatan gitu. Aku dari mana muncul belum lagi coba jelaskan dulu kok muncul di ide tadi surat sapi itu. Coba jelaskan kira-kira gimana itu. Surat sapi betina isinya bukan sapi. Atau salah satu contohnya ini coba. Saya paling susah. Ini juga masih bingung. Seperti ini. Ini surah Al-Baqarah, sapi. Ya, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa itu? Tiba-tiba kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang meragukan? Gitu kan? Kenapa harus tidak ada keraguan? Apa hubungannya dengan Alif Lam Mim? Ya. Jadi mereka seperti yang bilang tadi itu dia tidak siap dengan bentar Pak Petro, udah pernah baca nggak ini surat Al-Baqarah 2? Surat 2 ini, Al-Baqarah semua. Ini Al-Baqarah ini. Sudah baca semua nggak itu sampai selesai? Udah pernah Pak Petro? Belum. Maksud aku, kenapa nih kok sapi betina, apakah di dalam ada berbicara tentang sapi? Enggak ada. Oh. Paling aja ada sapi nggak di situ? Ada. Tawon ada nggak tawon? Oh, ada. Sapi betina itu bicara tentang si SWT membangkitkan orang dengan tulang atau apalah. Daging sapi. Iya, tapi pertanyaannya yang mereka nggak bisa jawab itu sapi siapa? Iya. Tapi tentang bukan jenisnya apa? Betina, jenisnya betina. Jenis bukan bro. Kalau betina itu jenis kelamin bro. Tapi kalau jenis sapi kan ada sapi kayak yang pernah jenis perlombaan. Limousin. Ada kan sapi limousin itu yang mahal itu. Iya, ada sapi perah. Sapi karapan. Sebenarnya fokus di sapi betina itu di ayat 72 sih. Fokus. Apa itu 72? Di ayat 72 lihat aja. Fokus sapi betina. Kenapa surah ini dinamakan sapi betina? Coba. 72. Jadi bahasa apa kita ini? 72, 73 ya. Tapi siapa ini bikin tak enak hati? Lebih murah sekarang daging sapi daripada daging B2. Apa artinya di sini, Bro Dula? 72, 73 itu ada orang mati terus disuruh pukul pakai
tafsir sih mengatakan ada yang daging, ada yang tulang, tapi di dalam bahasa Arabnya sih nggak jelas. Loh, apa ini Pak Petro? Kok Iklannya ngeri ya. Buat langsung iklan. Jalan-jalan tadi sapi yang goyang. Aku terus terang aku masih bingung dengan pertanyaannya dia yang dia mengatakan ini copas comot dari mana, terus juga ada ayat yang ditinggalkan. Udah ditinggalkan dari mana itu aku nggak dapat. Saudara, di ayat 73 itu tidak ada kata sapi loh bahasa aslinya. Enggak ada. Yang ada dengan sebagiannya. Diha kadalika, nggak ada kata sapi. Sapi itu tafsir. Tukar apa dengan sebagian anggota sapi betina itu. Makanya berasa Pak Petro kalau masuk ke Zoom mereka, Pak Petro ditendangi terus. Karena Pak Petro bisa bahasa Arab. Mereka kan memang baca bahasa Arab dan tulisannya bagus. Tapi kan ayat 71 deh. Kasus katanya kan mereka nggak ngerti. Aduh. Soalnya itu 71, 72, 73. Soalnya saya juga dapatnya dari Rock Christian ini. Oh ini ada seekor sapi. Bakorot 71, 72, 73. Ini ada. Jadi kenapa dinamakan sapi betina ya itu? Karena tapi nggak sapi betina, cuma sapi aja kan? Iya, sapi betina. Ya, kalau sapi jantan jadi saingan. Ya, itu kalau hurufnya itu tamarbuta namanya, tanda bulat titik 2 itu. Lihat itu kan? Itu kalau kata benda, kalau diakhiri tanda itu, bunyi itu jenis feminim perempuan. Jadi sapi betina. Sebenarnya komparasi ini dengan perikop kurang lebih sama seharusnya ya. Kenapa di dalam sapi betina ini banyak ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan sapi? Dia kan tadi berpikir kan ayat perikop kok nggak berhubungan dengan perikop gitu kan? Makanya dikabur tadi. Iya, tadi saya mau komparasi dengan ayat ini gitu loh, dari Edo juga kan sapi betina. Ya udahlah sekalian bawa sapi betina. Aku tadi waktu ku baca tadi cek nih bro Edo ini ya, ku sikat dikit. Tapi nggak perhatikan semut apa nih, semut merah. Mau nyanyikin aku. Semut ternak itu ternak siapa? Kan ayat surah 6 kan ayat tentang ternak, tentang ternak ya kan? Ternak. Iya. Surah 6. Surah 6 itu ternak. Al-An'am. Iya. Ini bicara ternak juga ini? Tidak. Ternak apa? Binatang ternak apa gitu loh. Bingung juga kan? Jadi memang apa mereka itu kalau kita pakai ukuran yang mereka pakai dalam memahami Alkitab kita kepada mereka, hancur loh. Nah, nangis darah. Awal-awal kan saya bilang mau gak dikomparasi, dia nggak mau dikomparasi berarti dia udah polemikus gitu loh. Maka itu saya udahlah. Iya. Kalau emang polemikus ya udahlah. Bro Duran, jangankan di room kita mau komparasi, di roomnya aja mereka nggak mau kok. Al-Quran kayaknya jijik sama Al-Quran. Betulnya kan mereka jelasan Al-Quran tuh. Ini nggak mau Alkitab terus. Karena tadi si Tajirun udah polemik ya kan. Dia kan kalau polemik masih live ini apa? Masih live juga nggak apa-apa. Kalau polemikus itu dia istilahnya satu topik udah dia strict di situ doang. Dia nggak mungkin pindah-pindah. Karena kenapa? Kalau dia pindah-pindah mati dia. Otak dia nggak siap. Maka itu ketika bicara tentang anak Allah, dia selalu bicara tentang anak Allah terus. Kenapa? Kalau kita geser dia mati. Karena dia udah nggak ada persiapan. Kalau yang saya lihat selama ini sih seperti itu. Kalau kita geser nih pelan-pelan, mati kutu dia. Karena dia siapnya cuma di fokus di situ doang. Satu titik itu doang dia fokus. Kayak Tajirun kan tadi fokusnya kan di anak Allah kan. Tapi kalau kita mau geser dia,
mau geser terus mati kutu. Sama seperti ini, dia mau strike-nya di Share screen masih kelihatan loh. Wah, ini pinnya kelihatan ini. Iya. BNI siapa tuh? BNI-nya, aduh. Mau transfer. Transfer langsung itu. Aduh, Pak Petro. Siapa itu? Siapa aja itu. Kalau nggak mau transfer. Bukan Pak Petro itu, si kode gitu. Kayak si kode, iya kayaknya. Hati-hati kau kode. Ya nggak kelihatan kok bintang. Nah, yang bingung itu surah Anas. Surah Anas itu kan manusia ya. Tetapi kalau dilihat itu surah tentang si Baginda itu disihir. Itu doa sebenarnya. Doa biar dia diselamatkan dari sihirnya kan. Ya 3-6 bulan. Ulama Islam sendiri mengatakan itu disihir selama 3-6 bulan. Berarti kan doa itu nggak terkabul. Coba lihat di Anas 113 ya. Al-Falaq 113, Anas 114. Anas sama Al-Falaq itu sama. Al-Falaq itu kan kalau nggak salah subuh ya. Tapi bicara konteksnya beda, bukannya subuh. Al-Falaq ayat 2 itu lebih jahat lagi loh. Bukan lebih jahat ya. Kalau bahasa Arabnya itu seram. Dia yang menciptakan kejahatan. Allah. Ayat 2 loh, Al-Falaq ayat 2. Dia yang menciptakan kejahatan. Tetapi di terjemahan itu ada kata makhluk. Padahal kata makhluk nggak ada. Al-Falaq surat berapa? 113 Pak Petro. Ayat 2. Dia menciptakan kejahatan. Jadi ayat pertama aku berlindung. Betul. Ya. Betul. Ya. Ya. Jadi ayat pertama dia meminta perlindungan kepada yang menciptakan kejahatan. Jadi kayak semacam analoginya begini. Kita datang kepada preman, minta perlindungan kepada itu preman. Lucu gak? Kalau aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam. Tidak ada makhluk. Itu telah dia ciptakan apa? Coba klik dulu bahasa Arabnya semua Pak Petro. Ini yang ada dalam kurung. S1. Klik. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan subuh dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Kejahatan yang dia telah ciptakan. Benar itu. Aku di sini siapa itu? Tuhan kan? Tuhan siapa itu? Harusnya. Di sini ada kata kul. Kalau ada kata kul, berarti Allah SWT menyuruh Muhammad untuk mengatakan kul. Ya kan? Katakanlah. Berarti di sini akunya ini adalah Muhammad. Akunya ini di sini Muhammad. Nah, asbabun nuzul daripada surah ini adalah tentang ketika Muhammad itu terkena sihir oleh Labid bin Asam. Orang Yahudi. Jadi lucu ya. Ini ayat lain. Enggak, ini adanya di Al-Waqidi. Asbabun nuzul Al-Waqidi. Dari kejahatan apa yang telah diciptakannya, berarti Tuhan mencipta kejahatan ya. Karena mereka percaya bahwa yang menciptakan sihir itu adalah Harut dan Marut, malaikatnya Tuhan, malaikatnya Allah SWT. Awal mula sihir itu adalah dari Harut dan Marut. Itu malaikat, orang malaikat. Kayaknya broduran ini harus kita sewa ini 1 bulan khusus belajar hadis dan Quran kita. Live kayak gini tuh Bapak Jam. Iya. Kalau kita belajar sama Ustadz takutnya nggak tipu ya. Iya, tapi siap-siap masuk penjara. Agak lah, kan kita bertanya. Nanti endingnya kita bertanya. Oh iya. Yang cantik ya. Kalau KC itu kan memang dia offside dia. Iya. Offside-nya dia banyak membahas kitab suci orang, gitu.
lalu menyerang kitab suci itu. Tapi aku pikir kalau kita misalnya kita ditanya, kita menjawab, lalu kita komparasi itu, apalagi seperti ini kan kita berbicara dengan teks gitu kan, seperti ini, dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Kan memang terjemahannya beda dengan apa yang tertulis di sana. Kalau dibaca dengan teliti nih Pak Petro, berarti Tuhan itu pembuat kejahatan. Ya udahlah. Jadi kalau mau terjemahannya seperti ini harusnya begini kalimatnya, min sari fi halaka, itu kejahatan yang dari kejahatan tetap saja apa yang atau dari atau yang telah dia ciptakan. Sebenarnya halaka itu kan beda dengan dia seperti makhluk karena memang makhluk itu ciptaan itu, padahal makhluk itu bahasa Arab. Harusnya dia nggak pakai halaka, dia harus pakai makhluk gitu. Tapi yang dikatakan halaka. Kalau halak itu kan, kalau di orang Batak itu kan orang itu halaki mereka. Halakan. Tapi di tafsir Jalalain jelas, lihat di dalam kurung itu, dari kejahatan yang telah diciptakannya. Dia pencipta kejahatan. Iya, karena gini Pak Petro, mereka itu juga tahu bahwa yang menyesatkan iblis itu adalah Al-SWT loh. Quran dan tafsir itu sepakat loh. Yang menyesatkan iblis itu adalah Al-SWT. Nanti itu ada hubungannya dengan takdir. Iya. Surah 7 16 sama surah 15 ayat 39. Surat berapa? Surah 15 ayat 39 sama surah 7 ayat 16. Satu-satu, surat 15. 39. Tafsirnya juga mengatakan kok, tafsir mengatakan Allah SWT yang menyesatkan iblis. Telah memutuskan bahwa aku sesat. Iya, aku pernah dengar. Engkau telah memutuskan aku sesat. Surah 7 ayat 16 juga berbicara hal yang sama. Adam juga ini ketika Adam dibuang. Aku tahunya dari debat sama Musa itu. Sebelum aku diciptakan 40 tahun aku sudah ditakdirkan. Jadi jangan salahkan aku. Bahkan usia Adam aja kan diambil sama Daud, dikasih ke Daud. Ya, tapi Adam 60 tahun atau 40 tahun tuh, lupa lah. 60 tahun atau 40 tahun lupa. Itu hadisnya. 40 tahun. Karena Adam Daud umurnya 60 digenapi biar tambahin 40 biar genap 100. Tapi waktu Adam sudah mau mencapai itu, mau dicabut nyawanya, lu kan kurang 40 tahun. Bukannya kalau sudah serahkan sama Daud. Benar nggak? Benar nggak, Bro? Kenapa? Iya kan waktu umur Adam itu sudah mencapai, terus mau dicabut nyawanya, dia protes. Kan belum genap. Iya, betul. Kan masih sisa 40. Diingatkan, bukannya lo sudah kasih sama Daud. Iya. Gak jadi deh, gitu kan? Iya, betul. Seperti itu. Coba tahu cerita itu lah. Nah, balik lagi nih ke sapi betina. Kenapa istilahnya sapi betina itu namanya sapi betina, tetapi hanya 3 ayat yang menceritakan tentang sapi betina. Sedangkan dari 200-an ayat lebih itu tidak bercerita tentang sapi betina. Kan seharusnya kita bertanya seperti itu, komparasinya seperti itu tuh. Sama siang tadi tuh, tentang perikop, ya kan? Sapi betina itu kira-kira ada 283 ayat. Kira-kira ya, saya juga nggak hafal. Tetapi hanya 3 ayat yang menceritakan tentang sapi betina. 200 sekian ayat tidak menceritakan sapi betina. Kalau mau komparasi dengan pertanyaan yang tadi tuh, kenapa perikopnya hanya mencoba beberapa ayat, tidak menjelaskan semua ayat.
Kurang lebih Nggak seperti bisa. itu juga. Ya, Baru kalau kita baca juga kan Quran kan, kalau tadi kan ditanya kan 1 Timotius 2 itu kan ayat 8 sampai 15 itu kalau dilihat kata apa namanya conjunction ya, kata penghubungnya runut loh, justru bertingkat kan kalimat itu kan. Jadi ketika dijelaskan ada alasan, ada penegasan, ada alasan gitu kan. Tapi kalau Quran kita buat kayak gitu nggak bisa loh. Ayat 1, 2, 3 bisa satu topik, 4, 5, 6 bisa. Bisa topiknya di sini Adam, tiba-tiba topiknya akhir zaman. Kan beda. Beda, loncat-loncat. Sama satu nih yang lucu. Yang lucu ternyata babi itu diciptakan pada saat Nuh. Bahtera Nuh. Loh, ada lagi nih. Bukan hanya kucing. Apa kerjanya sih? Tapi menurut tafsir ya, babi itu diciptakan ketika ini apa? Tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika Bahtera Nuh. Bentar, surah berapa ya? Surah 11. Nuh perikopnya yang paling kuat itu di surah 11 ayat 25 sampai 48. Itu bercerita tentang Nuh semua. Konteksnya paling jelas di situ. Justru kenapa di surah Nuh itu enggak sekomplit di surah 11 ini, surah Hud. Surah Hud itu lebih jelas daripada surah Nuh sendiri. Gawat. Nanti kau dicari, gurumu siapa? Itu para ustadz polemikus itu nyari gurumu itu. Oh, guru saya banyak. Guru saya Syekh Christian Prince, Syekh Christian, Syekh Adam Sister banyak, Syekh Husin banyak saya yang lebih terpercaya, ya kan? Banyak guru saya. Moko Ginta juga nggak? Moko Ginta? Waduh, Moko Ginta mah murid saya itu. Murid yang yang murtad. Diajari sedikit bandel, mopong, cabut. Aduh. Parah. Udahlah dulu. Udah malam ya. Oke. Udah cukup dulu tuh hiburan menjelang dini hari. Sudah dini hari ya. Oke, terima kasih Bro Duran. Saya justru menanti penjelasan dari mereka tuh, dari yang dalil-dalil yang tadi. Mohon mereka jelaskan gitu loh. Ya. Nanti Bro Duran. Masuklah kau Q&A kalau bertanya ke Muslim. Ada waktu. Ini saya jarang-jarang kok. Udah. Karena gini kan, kita kan nggak bisa bro bahas kayak gini kalau nggak ada mereka. Tapi kalau di Q&A kan resmi itu kan. Citos juga oke kok. Saya lihat Citos siapa lagi ya? Iya, kalau Citos dia fokusnya itu terus diulang-ulang dia tentang kemurnian Quran. Bukan main untuk isinya. Dia udah 5 kali kuliah ditanya dia topiknya itu terus, tapi nggak apa-apa. Kasih napas mereka lah. Jangan. Tapi kalau tanya Quran itu lebih bagus domba sih. Tapi pertanyaannya Muslim DS itu pertanyaan yang baru kita temukan loh selama ini loh. Oh iya. Itu nggak ada yang pernah mempermasalahkan ayat itu ya. Yang pernah ada, apalagi perikopnya aja itu. Nggak ada yang pernah mempermasalahkan itu. Kalau selama ini kan anak Allah, manusia, Tuhan, mati, jemuran. Kalau di Alkitab kan sesuai nama ini ya, sesuai nama penulis ya. Penulis dan alamat penulisan. Gitu kan. Itu tuh kita minta penjelasan dari mereka tuh. Kita bertanya kan. Dalil-dalil yang tadi. Ya. Siapa nama sapi itu? Jumat malam. Siapa nama pemilik sapinya gitu. Oke. Saya pikir kita istirahat lah dulu yuk. Thank you lah. Makasih Bulin udah buka Zoom-nya terus. Terima kasih untuk kawan-kawan yang live YouTube. Kami sudah tertawa di malam hari di hari ini gara-gara sapi. Udah supaya bahagia kita ini terpenuhi, besok kita cari aja sapi pendek. Tahu kalian sapi pendek? Enggak tahu. Sapi pendek itu babi.
Kalau sapi tinggi kan itu sapi benaran. Kalau sapi pendek itu babi tuh. Harganya lebih mahal sekarang. Iya. Karena tahu khasiatnya daging babi tuh. Makanya dimahalin. Aku pernah bikin ini TS di Facebook ya. Dulu kan Indonesia itu sebagai salah satu pengekspor daging babi ke Singapura, Taiwan, ya itu diekspor tuh daging babi, ya. Nah yang aku tanyakan waktu itu, devisanya itu halal atau haram? Harus ada stok MUI ya. Iya kan Indonesia pengekspor daging babi loh. Salah satu ya pokoknya Indonesia pengekspor. Nah, tapi kan mendatangkan devisa. Nah, devisanya ini halal atau haram? Itu. Ya, mungkin selama menguntungkan halal. Ya, tapi yang lucunya ya dia itu dia ngerasa lebih tahu gitu ya. Dia ngerasa lebih tahu tentang Alkitab. Sedangkan dia sendiri yang copot-somot itu nyomot-nyomot sembarangan itu. Ya dia cuma membahas tentang itu tanpa memperhatikan konteks dekat, konteks jauhnya, dan nggak paham gitu. Aku sampai sekarang masih belum paham ayat yang ditinggalkan yang mana. Dia bilang ada ayat yang ditinggalkan, apa ayat yang ditinggalkan? Mungkin yang itu ya, tadi dia bilang tentang dosa ya, yang disebutkan di ayat 14 itu. Mungkin itu yang ditinggalkan gitu. Tapi aku sebetulnya masih belum dapat. Iya, maksudnya kan jadi katanya perikopnya ini kan nyomot sembarangan, tetapi tidak menjelaskan secara utuh. Nah, ada ayat yang ditinggalkan. Ayat yang ditinggalkan itu ayat 14 dan 15. Ya kan? Dia bilang gitu. Aku maksudnya ya tadi sih masih belum paham sih ya, dia maksudnya yang ditinggalkan itu apa. Kalau misalkan membahas ayat kan berarti ayat yang ditinggalkan itu ayat 14 atau 15 gitu. Ditinggalkan gimana? Maksudnya aku masih belum paham sih. Belum benar-benar dapat. Tapi waktu tadi dia bilang maksudnya di situ kan ayat itu menyebutkan tentang dosa. Kenapa perikopnya tidak mencantumkan dosa itu ya? Maksudnya dia itu mungkin itu baru aku dapat tadi. Tapi ya aku bilang lucunya dia ngerasa lebih tahu dari Kristen. Makanya tadi aku kan sempat bilang itu nggak mungkin kalau misalkan Muslim lebih tahu Alkitab, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena kalau aku ini sambil aku share screen ya, Matius pasal 13. Matius pasal 13 ya, ayat 10 sampai 13. Kalau ada Muslim yang ngutip-ngutip ayat Alkitab, aku tampilkan dulu ini. Jadi kan Yesus mengatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, ini kepada murid-muridnya, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka tidak. Ya. Nah, di ayat 13 dikatakan, sebab itulah aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi kalau Yesus sendiri sudah mengatakan ini, bagaimana mungkin mereka bisa lebih paham dari kita? Itu nggak mungkin. Ini jaminan dari Yesus sendiri. Gitu. Kalau buat saya gitu. Begini bro, kan banyak yang orang tuh ngaku Kristen, tapi padahal ya Kristennya ya cuman numpang lewat doang. Itu masalahnya. Itu yang mungkin dibilang Kristen, mereka jauh lebih ngerti daripada orang Kristen. Kan orang Kristen kan banyak jenisnya bro. Ya, memang. Generalinya itu secara generalnya, secara umum, kalau kita menyebut Kristen secara keseluruhan, memang tidak semua orang Kristen memahami, karena banyak juga yang tidak pernah belajar, ada juga yang Kristen KTP,
ngakunya Kristen, terus tahu-tahu dia bilang mualaf, saya dulu pernah Kristen tapi nggak pernah ke gereja sebetulnya, apalagi belajar firman Tuhan, memahami tentang keselamatan apa gitu, mereka nggak paham, ke gereja aja nggak gitu kan, baca firman juga nggak. Betul. Ya buat aku nggak mungkin orang Muslim bisa lebih ngerti Alkitab. Tapi dia ya sebetulnya itu ya, tadi aku maksudnya pengennya jangan skip dulu sampai pertanyaan berikutnya. Harus benar-benar ditelanjangi dulu, dikuliti, dikupas sampai dia brok, hancur, jatuh, tidak berdaya, tidak punya alibi lagi. Udah benar-benar tahu dia salah, baru kita lanjut pertanyaan berikutnya gitu. Kalau misalkan dia dari pertama masuk sini dia ngerasa, oh aku lebih jago dari Kristen, begitu keluar dari sini dia keluar dengan pemahaman, oh memang aku tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tentang kekristenan. Dia keluar dari sini dengan pemahaman seperti itu harusnya. Betul. Nggak, tadi yang pas saya lihat tadi ya, yang siapa yang tadi itu ininya dari hostnya kita sendiri tadi siapa ya, itu terlalu memberi tekanan, sehingga sebetulnya apa yang dia tanyakan yang tidak terjawab itu seolah-olah dia memang betul merasakan bahwa pertanyaan ini masih live nggak? Kayak ini ada yang rekam nih, siapa nih? Ada yang live nggak ini? Nggak tahu nih, kasih Sujati ngerekam. Aku live. Tak matiin dah. Matiin dulu. Oke, matikan. Oke, aku matiin dulu. Recording stop. Yang di live chat. Ya. Oke, tak bacakan satu puisi. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Live akan saya akhiri. Shalom. Oke. Jadi aku pamit dulu. Bang, ada yang ingin kusampaikan dulu Bang, sebanyak 1 menit Bang. Ya, sampaikanlah. Oke, jadi gini, kita kan tim, artinya kita di sini. Saya mohon, yang pertama, jangan pernah mengkritik jika lagi live. Jangan mengkritik sesama kita, apalagi membantah, apalagi menentang host. Itu kalau lagi live. Kita usahakan di dalam Zoom kita ini teratur, tertib, dan saling mengasihi sesama kita. Berhentilah untuk saling membantah kita sama kita. Itu yang saya ingin sampaikan. Jangan lagi satu bicara, kita nyusun lagi apa semua. Bisa nggak itu teman-teman? Ya, diharapkan sih demikian. Iya, tapi bisa. Memang harus. Aku paham maksudnya. Aku paham. Ini juga tentang aku tadi. Tapi maksudnya begini tuh ya. Pertama ya, yang tidak bisa aku terima adalah begini. Tadi kan tentang si Kores itu, waktu kalian bilang ya kita nggak bakal bahas pertanyaan dia, kita cari topik yang lain yang lebih bermutu. Kita cari topik yang lain. Bukan topik yang dia pertanyakan itu kita jawab. Oke, aku setuju. Nah, tapi ternyata semuanya malah membahas itu. Kalau semuanya masih membahas apa yang dia tanyakan itu, loh aku punya jawabannya dan aku sudah buktikan itu. Tapi karena sebetulnya aku lihat dari Bro Erben atau yang sebelumnya pernah di FIC juga, yang aku tadi ada Bro Erben sempat nanya sama aku, kamu udah berapa lama kenal sama dia, debat sama dia? Dan Bro Erben juga bilang, kamu jangan mau tampil seorang diri terus, tampil selalu. Nah, aku merasa itu, aku kepikiran sampai ke sana sendiri pun enggak. Tapi maksudnya begini, ya, bukan masalah si Kores ini sudah berapa lama dikenali oleh Erben atau gimana.
Tapi kalau misalkan cara menjawabnya seperti tadi Bro Edo ya, tadi dia sempat nanya. Kalau kamu bertanya seperti itu, aku balik tanya. Ya kalau misalkan kayak gitu ya nggak bakal selesai-selesai gitu. Memang itu adalah bagus. Emang pada akhirnya nanti kita akan menanyakan juga. Kalau kita balikin gimana? Gitu. Kalau kita balikin gimana? Tapi kalau misalkan pada awalnya dia baru nanya, terus kita tanya balik, dia akan bilang ya semua Muslim, termasuk si Muslim yang barusan Muslim DS itu bilang, oh berarti kamu nggak bisa jawab dong. Gitu. Nah ini sesuatu hal yang menjadi olok-olok oleh mereka. Mereka kan akan mengolok-olok Kristen dan bilang, oh Kristen kayak gitu tuh, nggak bisa jawab seperti itu. Nah, bukan begitu caranya. Kita harus patahkan dulu klaim-klaim mereka itu. Ya buat aku sih gitu ya, buat aku gitu. Karena emang selama ini aku selama ini baru join Zoom baru belakangan ini. Tapi aku sudah debat itu dari tahun sekitar tahun 2006 atau jadi begini Bro Charlie, bukan saya menyerang Anda, enggak. Jadi saya berbicara, kita semua, saya enggak merujuk ke Anda, maaf, sama sekali enggak. Jadi yang saya maksudkan di sini, kita jangan pernah saling membantah. Ya alangkah eloknya kalau memang saudara kita mungkin ingin menyampaikan, antara kita harus ada yang mengalah lah. Jadi tolong dibuat kesan di Zoom itu kita itu bersatu. Nah, tolong membuat kesan di Zoom ini kita ini satu tubuh Kristus. Iya itu. Nah, apalagi yang paling saya nggak suka itu kalau di dalam Zoom itu ada seseorang itu menasihati moderator. Oh, moderator harus begini. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Itu juga. Pertanyaannya, menurut kalian aku salahnya di mana kalau aku menjawab pertanyaan dia dengan Alkitabiah? Oh, Bro Charlie, kita sekarang lagi bentar nih. Tadi sebenarnya ada kalimatnya Bro Edo. Udah, biar aku dulu satu sama si Kores. Tadi kan ada kalimatnya Bro Edo itu. Ya, aku kan minta waktu dari awal. Iya, sebentar. Bentar dulu, Bro. Jadi mengapa selalu saya arahkan sama Bro Edo biar dia menyelesaikan. Tapi kalau nggak tuntas baru yang lain. Ya gitu caranya. Bukan buang-buang waktu. Bro Edo dia punya teknik sendiri. Karena gini, prinsipnya kan mereka bukan mencari jawaban, mereka berpolemik. Jadi kadang kita berpikir itu menjawab mereka bukan langsung di situ. Supaya nggak dia lari kan. Ya udah bicara. Waktu Yesus khotbah di bukit, ya Matius pasal yang ke-7 ya, saya buka. Setelah Yesus selesai berkhotbah di bukit, ya pasal 7 ayat ke-28. Ayat 28. Dan setelah iya Bro Cari, sekarang tunggu dulu. Sekarang apa poin dari penyampaian dari Bro Erben? Iya, makanya aku sampaikan dulu ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar perkataannya. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ahli-ahli Taurat mereka itu ngajarnya seperti apa? Silat lidah. Silat lidah. Aku mau kasih peringatan lagi. Tadi Pak Charlie sudah mengatakan, kenapa murid-murid bertanya, kenapa engkau berkata-kata dengan perumpamaan? Ya, itu dalam Matius 13. Lagi. Nah, itu sudah menjawab, Pak. Itu teori kami yang kami lakukan. Kalaupun kami jelaskan, tertutup tuh mata hidup. Jangankan matanya, hidupnya tertutup. Iya, begini Pak Domba ya. Ini aku lebih suka menyebutnya Mas Michael ya. Karena yang aku tahu kalau dari logatnya native speakingmu itu umurku 45 udah. Kalau saya bukan masalah umur, aku nggak mempermasalahkan umur, tapi mau kau panggil adik, mau panggil apa? Enggak, kita seumuran. Tapi maksudnya
dari logatmu aku lebih merasakan logat Jawanya lebih kental gitu ya. Ya udah terserah. Ya, oke. Kalau aku salah, katakan aku salah gitu ya. Kita fokus, Ya. kita bukan lagi debat ayat ya. Oke, Kita lagi oke. debat bagaimana kita ini lebih solid di Zoom. Oke, Ini kita begini. lagi bahas, kita fokus ke sini aja dulu, bukan bahas ayat. Begini, kalian coba pahami ya, coba kalian lihat cara aku debat. Cara aku debat itu aku selalu mematahkan serangan mereka. Sampai mereka tidak bisa berkutik, tidak menyerang lagi. Itu tekniknya. Jangan kalian putar-putar dulu seperti itu. Enggak. Pokoknya kita harus memberikan penjelasan yang alkitabiah, yang mereka bilang, oh iya begitu. Oh ternyata aku salah. Seperti itu. Enggak diputar-puterin dulu sampai terus aku paham yang kalian maksudkan dengan ya seperti Bro Erben tadi bilang, Edo punya tekniknya sendiri masing-masing seperti itu. Nah, sekarang yang aku tanyakan adalah ini kan aku tadi udah bilang ya, kalau si Kores ini dibiarkan dia bakal terus ngomongin itu, dan itu yang menjadi senjatanya dia mengatakan oh Kristen nggak bisa jawab. Semua Muslim waktu mereka dibiarkan loh Pak, sebenarnya Ya. bukan dibiarkan. Tetapi sudah ada jalurnya supaya jangan ada timpang tindih. Itulah Ibu Heni. kami di sini. Erben itu kalau menjelaskan pakai PowerPoint jelas Aku tahu, terperinci. aku Apa tahu. mereka dengar? Apa mereka tahu? Apa mereka tambah di framing? Mereka sekarang di sini jadi tuh nggak jangan mau dengar, gitu loh. sok-sokan. Nggak mau terima. Itu mau Gini, yang gini, mereka gini. tuh ke Gini. itu aja. Ya, Ada orang-orang yang bisa kita menjelaskan. Kalau selayar itu udahlah. Karena mau dia polemik. Iya. Itu udah. Tapi yang disampaikan Bro Edo tadi itu bagus kok. Sekarang begini, kalau misalkan waktu dia tadi si Kores ini nanya tentang ya waktu si MKC itu di penjara 10 tahun, Yesusnya mana? Nah itu kira-kira jawaban yang bisa kena dari antara kita ya. Kita bisa supaya itu nanti tidak terjadi lagi si Kores bikin framing lagi di luar. Kira-kira dari kita tim ini bagusnya menjawabnya seperti apa? Oke, sahabat Bro Kadrun. Kita cari poin dulu Bro Kadrun. Jadi saya kayaknya belum dapat poin ini dari pernyataan saya yang tadi. Artinya begini, bagaimana kita di tim itu, kalau co-host juga itu, co-host sama juga ini bukan yang sempurna, bukan juga bagaimana ya. Terus kalau ada yang mau protes, tunggu habis live, baru silakan protes. Jangan tunggu selesai live, tunggu nggak ada Muslim, baru kita perang. Itu diskusi internal kita di sini sekarang. Iya. Kalaupun mungkin ada kekurangan daripada narasumber kita itu, kalau dia Kristen, tolong jangan ditegur, jangan dinasihati. Nanti kalau sudah ada live atau sudah tidak ada Muslim, kita perang. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Boleh. Oke. Aku setuju. Tapi begini ya, aku minta sama Bro Erben. Karena aku tahu yang nge-kick aku itu keluar tadi, yang naruh aku di waiting room itu Bro Erben. Habis Bro dibilangin tunggu dulu, iya, ngomong terus. Gini, iya, aku tahu, tapi maksudnya begini ya. Kalau ini jumku kuringop langsung. Iya, sekarang begini Bro Erben. Iya. Begini. Makanya kan dengar gini. dulu. Iya. Dengar dulu ya Bro Erben. Aku tahu itu. Ya, tapi yang jadi masalah adalah seperti waktu aku di FIC, ya, karena host seperti Anda tidak mempercayai aku untuk menjawab. Tidak ada kepercayaan di situ yang aku selama ini katakan sama Bro Langit juga di sana. Kalian nggak percaya aku berarti. Nggak ada kepercayaan dari kalian. Tapi waktu aku jawab, enggak gini. Oke, saya sampaikan dengan kejujuran. Dengarkan ya, tunggu dulu. Akulah yang mengatakan kau anjing. Ingat gak? Ya, aku tahu itu. Aku ingat. Ya, aku ingat itu. Aku jadi ingat. Di FIC, tapi aku bilang. Dengar dulu. Di FIC, kau ketemu aku lagi. Kusong nggak lagi kau. Sekarang begini. Kenapa? Ya. Dengar dulu. Kenapa?
Karena kau nggak mau mendengarkan orang. Nggak Begini. bisa kau disuruh baris dulu kalau yang lurus. Nggak bisa. Oh enggak, Begini dong, tapi nggak bisa. Nah, itulah. Begini dong. Nggak, Oke, Begini jadi begini, saya tambahkan juga bahwa sebenarnya tolonglah, kekuasaan itu ada di tangan co-host. Dengarlah co-host itu, tolonglah jangan dibantah. Apapun yang dikatakan co-host itu jangan dibantah. Kalau tidak setuju ya keluar. Itu kan begitu. Sekarang begini, aku tanya deh. Aku tanya sama Bu Heni atau Bu Lindsay. Apa yang diperlukan supaya aku jadi co-host di sini? Karena aku Alkitabiah, aku seorang apologet Alkitabiah. Aku tidak menjawab sesuatu yang ngawur. Ya, contohnya tadi ya, waktu si Kores itu nanya tentang Yesusnya mana, aku patahkan. Ya. Yohanes 16 ayat 2 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan dibunuh. Yesus tidak bilang, ya, Yesus tidak bilang kepada Kristen, oh, mereka tidak akan berani ngutak-ngutik kamu, ngeganggu kamu, berlaku tidak adil sama kamu. Mereka tidak akan berani. Kamu akan hidup makmur, hidup berkelimpahan, kenyang. Yesus mengatakan apa? Kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh. Terus Yesusnya mana? Ya. Terus waktu Rasul Paulus dan semua para rasul itu dipersekusi, ya. Yesusnya mana? Oke, Bro Charlie. Aku kasih tahu Bro Charlie. Sabar, saya mau kasih tahu Bro Charlie. Semua jawaban untuk pertanyaan Muslim, saya rasa semua Kristen bisa jawab. Itu yang pertama. Yang di sini intinya saya minta tolong hormati co-host. Apapun keputusannya co-host tolong dihormati. Itu aja, simple. Dan jangan aku tanya. Siapa yang jawab dia? Muslim atau live. Siapa yang jawab Kores? Bro Charlie, gini. Jadi gini, saya kan pernah berkali-kali bilang, menghadapi polemikus ini kita harus tahu karakter mereka ini bagaimana. Oke. Si Slayer ini apa karakternya, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tadi kan konteksnya, ya, si Slayer ini kan membawa kasusnya MKC. Yeah. Oke. Nah, masalah MKC yang dia divonis 10 tahun penjara, ini kan lagi hangat-hangatnya nih. Yeah. Ya kan? Itu. Nah, lalu dia kaitkanlah, itu MKC itu kan kamu ululukan, segala macam lah. Dia ini kan gitu. Kamu jadikan Tuhan lah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus di mana? Kan itu. Artinya ini masih berkaitan tentang Pak KC. Makanya tadi teman-teman sepakat, nggak usah dijawab. Gitu loh. Karena ini persoalan Pak KC. Gitu loh. Bukan murni, iya politik. Bukan murni karena pertanyaan dia ingin tahu di mana Tuhan Yesus. Gitu. Karena ini tentang masalah Pak KC. Itu loh. Isinya sebenarnya iya, sedangkan ini tadi di live kan, Bro Charlie. Ini kan di live kan. Begini, aku paham maksudnya. Nah, itu makanya tadi teman bilang enggak usah dijawab gitu loh. Karena kita jawab. Ya, kita jawab pun si Slayer itu pasti akan berpolemik. Nah, itu jadi bagus tadi kita arahkan buat topik yang baru. Dia silakan dia bertanya, kita yang jawab. Itu maksudnya itu tadi. Tapi Bro Charlie salah paham. Gitu loh. Bukan kita coba dengarkan aja, nggak usah bantah gitu loh. Begini. Itu namanya kalau kau nggak bantah, itu menunjukkan kau merendahkan diri. Oke. Ya, begini ya. Mas. Enggak gini, Pak Charlie. Tadi tujuan kita seperti itu supaya Pak Charlie jangan tergiring ya dengan apa maunya si Slayer. Itu maunya si Slayer gitu loh. Iya. Nah, makanya kalau Pak Charlie tadi menjawab, Pak Charlie sudah tergiring dari dengan apa yang dimaui oleh Slayer. Kita tidak mau seperti itu. Begini. Itu Pak Bagus ya. Gini. Ini orangnya apa? Susah dibilang. Begini dulu, Bro Erben, kamu dengar udah. Kamu pertimbangkan sebagai seorang. Bukan. Sudah banyak gini, Bro ya. Tunggu dulu. Sebenarnya saya mau berbicara ya. Sebenarnya hal ini sangat mudah sekali dicari solusinya. Seperti kita bermain di dalam orkestra musik ya. Kalau ada yang memain drum dan main gitar, main bass,
main biola, main apa saja. Kalau kita mengambil nada di dalam satu nada yang sama, kalau kita sudah sepakat, ayo kita ngambil nada E atau nada C, tapi yang lain mengambil nadanya yang lain, jadi sumbang. Jadi Pak Charlie, sebenarnya memang Anda pintar, Anda mampu untuk menjawab. Tetapi di dalam hal di sini, kami sudah punya kesepakatan. Berhubung kami udah rapat beberapa kali, dan kami juga beberapa dari yang ikut apologet di sini juga sudah tahu bahwa kami harus memiliki satu suara, satu kesepakatan. Jadi kalau dalam istilah saya, noda setitik merusak susu satu belanga, ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Anda sampat bersabar, kalau disuruh tunggu, janganlah terlalu cepat Anda juga membuka mic Anda untuk berbicara. Itulah yang membuat suasana itu tidak harmonis. Jadi itu yang kita pentingkan, suasana itu. Ya. Maaf Bu. Masalahnya adalah begini, ya. Tadi Pak Bagus sudah menjelaskan juga seperti itu. Ya, karena untuk menghindari framingnya dia, saya setuju itu. Saya ikutin. Sama seperti teman-teman host tadi juga sudah mengatakan, kita nggak bakal bahas itu. Kita cari topik yang lain. Tetapi yang jadi masalah adalah kalian semua bahas itu. Tunggu sabar Bro Charlie. Aku heran dengan bentar. Jadi gini, kalau kamu simak jawaban Bro Edo, tahu nggak jawabannya tadi apa? Jawabannya bagus. Itu ranah hukum, yang memutuskan itu hakim. Ya. Kan sudah diarahkan supaya tidak membahas topik itu. Tapi Bro pengen mau jawab. Enggak, Ya karena Bro terpancing. Bukan aku yang jawab itu. Yang menjawab itu kalian semua. Loh, kau nggak dengar jawaban Edo? Aku apa jawaban Edo tadi? Apa jawaban Edo? Iya, dia bilang itu ranahnya hukum, itu udah tepat kan? Kalau tapi bro kan ngotot kan? Bentar dulu. Si Kores mengatakan, dengar dulu. Tadi kan udah jawab Bro Edo bahwa itu ranah hukum, yang memutuskan itu hakim. Iya. Itu kan udah disampaikan. Udah deh, kau bicara aja sendiri. Saya sudah dengar itu, saya sudah terima itu. Enggak ada guna ngomong sama kamu. Kan saya sudah terima. Kepala batu kau. Kenapa kau muter lagi ke sana? Saya bilang, saya udah terima, saya sudah dengar itu, ya. Ya, harusnya udah nggak bahas itu, tetapi kalian malah justru bahas itu. Tapi aku nggak boleh ngomong. Padahal aku bikin jawaban itu dan tidak kena framingnya dia. Karena kalian semuanya sudah punya asumsi dari awal. Kalian sudah punya asumsi. Ngomonglah. Karena kalian sebelum aku ngomong, kalian sudah punya asumsi liar bahwa Charlie nanti kena framing. Padahal aku nggak kena framing. Alah, Bapak yang kali kepalamu, Pak. Aduh. Pak Charlie, saya lagi makan enak. Pak, Bapak biasanya senang nggak? Saya mau tanya pribadi. Bapak senang ada aturan? Misalnya jelas. Suka. Makanya ada pengaturan. Tadi waktu kalian semua mengatakan. Misalnya Bapak nyusun gelas, Bapak suka sembarangan letaknya tumpang tindih atau tersusun rapi gitu. Begini bro. Mau yang mana? Saya sudah mengatakan, saya setuju. Nah, jangan kalian mengatakan saya setuju. Tapi Bapak pakai sayap. Saya setuju. Bukannya pakai sayap, gini. Justru kalian yang enggak, saya enggak salahkan Bapak, enggak. Tapi Bapak ngerti kalau ada sistem yang ngatur. Jadi kalau lihat udah dijawab oleh salah satu dari kita, udah selesai, jangan usah lagi menganggap kayak framing, itu lain lagi. Aku tanya sama Bro Kodex, ya. Aku tanya sama aku tanya ya. Ini ya aku belum mempertanyakan pertanyaanku. Aku tanya Bro Kodex, aku tanya Pak Bagus, aku tanya Bro Erben, apakah tadi aku menjawab itu kena framingnya dia? Pak, apa gunanya ada moderator? Saya tanya Bapak udah diatur kan sama moderator. Ternyata kita harus tahu menghargai jawaban pertama.
Nah, Bapak mau jawab pertanyaan siapa tadi? Kan udah dijawab. Itu mau dua jawaban dari Bapak. Bapak mikir dong, mikirnya tuh dari mana mikirnya? Kalau saya nggak akan jawab pertanyaan, nggak akan jawab jawaban kedua. Oke, terus tadi kenapa ada Bro Duran juga ngomong membahas pertanyaannya si Kores, selanjutnya dan terus si Bro Erben juga sempat jawab pertanyaannya dia. Kenapa? Ya tanya mereka. Karena kalian membahas pertanyaannya dia. Dan kalian tidak sesuai dengan omongan kalian itu, bahwa kalian bilang apakah Bapak nggak bakal ngurusin pertanyaan itu, kita cari topik lain yang lebih bermutu. Begini. Di sini sampai pagi. Ngobrol sampai pagi. Pertama, kesempatannya. Bro Charlie, ini gue ngomong dulu bentar nih. Bro Charlie, mungkin Bro Charlie sering sebelum ikut debat antar lintas agama, baiknya sering datang dulu kita. Jadi gimana bisa tahu irama ritme kita. Nanti kalau sampai sudah mulai nge-match gitu, baru deh. Charlie, kau buka Zoom sendiri, kau yang atur sendiri. Karena kau nggak bisa dengarkan orang, nggak bisa kau menahan diri. Aku sering dengar ya, Mas mau Michael, jangan kalian ngomong lah. Pertama, aku tidak seperti apa yang kalian pikirkan, bahwa aku di sini cuma pengen menang sendiri, ketahuan one man show atau seperti itu. Ya, aku tidak mempromosikan apapun, apalagi nyari duit dari YouTube pun aku enggak. Perhatikan itu. And then ya, kalau kau ngomong biar Bu. Ini orang ini suka ngomong. Iya, yang cari uang di konten siapa? Yang jadi masalah itu. Yang cari uang di konten siapa? Yang jadi masalah itu adalah waktu saya sudah menyetujui. Saya ikut aturan. Kalian setuju bilang, kita nggak bakal bahas itu, kita cari topik lain yang lebih bermutu. Tetapi kalian tidak sesuai dengan omongan kalian dan kalian bahas itu. Tapi aku nggak boleh membantah perkataannya dia. Sudah. Bukan. Jadi begini ya. Biar aku jawab. Sudah. Berapa lama si layar itu tetap topik itu? Edo sudah mengerim. Jangan. Itu sudah direkam, berarti kita memang nggak berhak. Tapi karena dipaksa, ya dia bikin jawaban dibalikkan aja. Bagaimana seperti ini? Ya, karena apa? Memang bukan ranahnya untuk diperjelaskan. Jadi tahulah konteks, jangan kau kepintaranmu harus keluar. Aku sering tunggu dulu dong. Ini bukan masalah kepintaran. Dengar dulu. Ini bukan masalah kepintaran. Ngomong lagi kau. Mas Michael, saya tekankan. Ini bukan masalah aku pintar atau aku so tahu. Terus terang, bukan. Tetapi yang jadi masalah waktu dia nanya itu adalah, kalian tahu esensi pertanyaannya dia apa? Pak, izinkan saya coba 1 menit. Kalau Bapak 5 menit, saya 1 menit. Bapak belajar literatur, mengenal komunitas, mengenal meeting Zoom ini, ada keteraturan. Bukan berarti moderator itu nggak tahu keilmuan masing-masing bisa jawab. Dia pasti akan tunjuk satu orang. Dia tunjuk. Coba gini aja ya. Domba, kau putar lagi videomu. Sulit. Gini. Domba, kau putar lagi videomu. Bro Kodek, Anda sebagai host di sini. Tunggu dulu, Charlie. Udahlah, tukang protes orang ini. Videomu, apakah tadi? Mau dengerin orang. Ya, dengar satu dulu dengar. Begini, aku ngomong sama Bro Kodek. Ya, Bro, Mas Michael. Dengar dulu Pak, Pak, dengar dulu Pak. Apa Christian Usaga? Ini Pak Charlie. Biar kita nggak usah. Kita ini sebenarnya tidak perlu memperpanjang ini. Ini sebenarnya hal yang simple gitu loh. Ngapain kita peributkan ini? Kan gitu. Ya kalau perlu suruh Domba putar lagi videonya. Apakah kita perpanjangkan tadi pertanyaan sisinya? Tidak gitu loh. Ketika tadi Mas Edo tadi sudah ngomong tentang itu masalah hukum, kita tidak perlu bahas. Saya rasa itu, tapi si Slayer mancing-mancing. Kan gitu. Ya, itu. Nah, itu. Makanya kita tadi usahakan kita hentikan framingnya si Slayer tadi. Itu. Makanya kita masuk lagi topik yang baru. Gitu. Kan?
Tebasan topeng baru. Itu Kau nonton lagi lah Charlie, susah kali kau dia Aku tonton dan aku tunjukkan ya, Mas Michael. Tunjukkan. Oke, tunggu sebentar. Ya, Begini. mau di stopnya Slayer, silakan stop. Aku kasih nomor Slayer, kau stop lah, kawan. Maksudnya nonton yang tadi. Aku tonton dan nanti aku tunjukkan di menit keberapa ya. Yang seperti perkataanku itu. Nanti aku ulas lagi. Aku ini. Tapi maksudnya begini. Bro Codex. Udah putar aja, gak usah banyak ngomong kok dari tadi ngomong. Ya nanti dong, kan sekarang aku lagi ngomong dulu. Itu ada waktunya, tapi Mas Michael diam dulu waktu aku ngomong, jangan disela. Gini, aku tadi sudah minta izin, sudah minta waktu, cuma 1 menit pertamanya, ya. Dan apakah itu salah? Kenapa kalian bilang itu? Oh nggak usah. Karena kalian sudah punya asumsi liar. Pertanyaan orator lah, retorika. Apakah yang kamu jawab itu dibutuhkan? Oh jelas, sangat dibutuhkan. Siapa yang nyuruh? Loh, begini, Mas Codex, ya, saya bilang. Saya tanya, apakah Slayer membutuhkan jawabanmu? Butuh. Dia harus mendengar jawaban itu. Dia harus mendengar jawaban itu supaya dia tidak oleh Edo. Dia perlu jawaban itu. Udah selesai. Dia perlu jawaban itu. Itu namanya case apa? Enggak. Close case gitu apa? Tutup case-nya gitu, udah ditutup. Kira-kira tadi kalau yang perlu jawaban itu kira-kira saya pengen dengar jawabannya kira-kira seperti apa? Gini Bro Kadru yang singkat yang singkat Bang, jadi jangan panjang-panjang. Oke, gini, Kores tadi kan datang ke sini. Ya ceritanya Kores datang ke sini dan menanyakan waktu ini si MKC itu dihukum 10 tahun. Yesusnya mana? Kenapa dia tidak datang dan membuktikan ketuhanannya? Dia membuktikan datang membela umatnya gitu. Kan si MKC ini orang yang paling nomor 1 lah, the best lah, yang akan dikasihi banget gitu. Dia perkataannya dia seperti itu ya. Nah, Yesusnya mana gitu. Dan di sini yang jadi esensi dari pertanyaannya dia menyepelekan, oh berarti Tuhan Yesus tidak berkuasa. Itu. Dan aku menjawab, membantah dia. Itu cuma butuh 1 menit. Ya, kira-kira saya pengen dengar yang 1 menit itu apa? Jawabannya aku tunjukkan sambil aku share screen lagi ya. Tolong bisa Bro Codex. Aku share screen ya. Ini penting. Ini sangat penting ya. Sorry masih belum bisa. Saya kasih kesempatan jika ada itu gitu. Tapi kan tadi kan itu pertanyaannya udah dijawab itunya. Enggak. Jadi udah case close. Enggak. Ya udah tutup. Memang orang ini susah diomongin. Enggak. Tunggu dulu, Mas Michael diam dulu. Udah kau tahu ayatnya itu. Udah tahu orang-orang ayatnya. Yang bisa bilang dia akan bicara kawan. Jangan kamu yang bilang. Jadi kamu ngambil tugas moderator. Ya. Tunggu dulu. Orang ini coba tadi yang menjawab itu Mas tadi Bro Edo ya yang menjawab itu. Dia tidak menjawab seperti aku menjawab dengan ayat-ayat itu, dengan membuktikan bahwa Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya seperti itu. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh bahkan seperti itu. Nah, tapi kalau Bro Codex mengatakan semua Kristen udah tahu, kenapa tidak ada 1 orang pun dari kalian mengatakan itu? Patahkan serangan dia. Kapan mau ketemu Slayer? Tadi kan masalahnya kan dia menjawab. Si Kores tadi dia bertanya, itulah. Ya. Mau. Bertanya Yesusnya kemana? Kan iya, Yesusnya kemana? Ya kan? Dia mempertanyakan ini keilahian Yesus mana? Buktinya mana? Yesus ya, ini kan udah. Saya mau lihat jawabannya Charlie. Oke, sekarang nggak usah penjelasan. Mana jawabanmu? Enggak, itu. Ya, ini aku jawab ya, aku share screen ya. Gini ya. Jadi waktu aku tadi menunjukkan 2 ayat. Satu di Yohanes pasal 16. Aku menunjukkan tadi 2 ayat ya. Satu itu di Yohanes pasal 16 ayat 2 ya. Yohanes pasal 16 ayat 2. Ini tadi barusan aku udah berkali-kali ngomong, ini udah berkali-kali ya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Aku berubah Islam ya. Tunggu dulu, Mas Michael, tolong diam.
Mas Michael tolong diam dulu ya. Iya, aku jadi Islam. Dan satu lagi, tunggu Mas Michael, ya. Ya, dan Matius pasal 10 ayat yang dari ke-36 ya. 36 sebab dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke 39 ya. Oke, Charlie. Ya. Ini jawaban aku jadi Islam. Tunggu. Biar aku yang bantah. Aku jadi Islam. Dari lahir aku. Siapkan telingamu ya. Ya. Udah. Jadi Yesus sendiri sudah wanti-wanti kepada setiap orang Kristen, ya. Sudah. Ini jawaban aku tadi. Saya bantah jawabanmu, tahu kok, dengar ya. Ya. Jadi kalau sudah tahu orang Kristen seperti ini, kenapa ikut sidang? Kenapa merengek-merengek? Ikut sidang. Sudah tahu dikatakan Yesus seperti ini, kenapa kalian merengek-merengek, membela-bela? Ya harus dihadapin. Loh, enggak begini, bro. Selesai. Aku jawab. Ya, jawab apa lagi? Begini. Pertanyaanmu bukan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Kores. Karena dia hanya mempertanyakan Yesusnya kemana. Kenapa Yesus tidak hadir dan membela orang Kristen? Dia mengolok-olok ketuhanan Yesus seperti itu. Dan Anda besok kita debat ya. Aku Islam, Anda sekarang mempertanyakan hal yang lain yang Anda mempertanyakan. Tunggu, ini jawaban aku. Tolong diam dulu kalau aku jawab. Dan